Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya bisa online juga. Oke, sambil menunggu teman-teman yang baru akan hadir, kita tunggu dulu ya, sekitar mungkin 5 sampai 10 menit ke depan. Mudah-mudahan sih nggak lama. Oke, sambil menunggu yang sudah mulai datang, yang sudah mulai hadir, boleh untuk cek sound, nama dan asal kotanya. Silakan untuk dari mana, dari kota apa. Hari ini hari kedua kita work from home, belajar juga dari home, belajar dari rumah. Dan tema kita hari ini adalah kebiasaan orang-orang yang efektif. Dan yang kedua, teman-teman semuanya yang sudah hadir boleh di absen dari mana saja ini semuanya. Oke. Yes. Oke, selamat datang Pak Herman Basri. Pak Herman Basri ini orang Ambon ternyata ya. Terus selamat datang juga Bang Om Elo, Pak Arif Nafida, Bu Nur. Aduh, kalau ingat Bu Nur tuh selalu ingat bariklinya, coklatnya. Mas Koko, insya Allah menang Mas Koko. Oke, Mbak Riri, Mas Omto, Selamat Raharjo. Oke teman-teman, hari ini teman-teman semuanya kita akan berbicara tentang tema yang menarik, topik yang penting tentang kebiasaan orang sukses. Namanya begin with the end. Oke, orang Jagakarsa sudah mulai hadir ya. Orang Jagakarsa naik berapa kilo nih waktu liburan? Oke, selamat datang Mbak Teh Pipit. Masya Allah, Teh Pipit dari Bandung, luar biasa. Bu Lisa, Bu Riri, Bu Pak Tugianto, Mbak Dia. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini, malam hari ini, menjadi ilmu yang barokah bagi kita, yang bisa kita praktekkan dan merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Oke, selamat datang Mas Rizal. Ini adalah hari kedua, day 2, tentang kebiasaan-kebiasaan orang sukses. Kalau teman-teman semuanya mau lihat kebiasaan apa sih? Selamat datang Pak Adam Ibrahim, Masya Allah. Kak Ida, selamat datang. Bu Titin, selamat datang. Oke, kalau teman-teman mau lihat apa sih kebiasaan pertama yang dimiliki oleh orang-orang efektif, orang-orang sukses, lihat di video sebelumnya. Dan video kali ini adalah kebiasaan kedua. Kebiasaan kedua ini kalau kita praktekkan, maka kita pun akan jadi ikutan-ikutan sukses. Dan saya doakan mudah-mudahan semua yang nonton hari ini sehat, semua yang nonton hari ini sukses, semua yang nonton hari ini luar biasa. Oke, sebelum kita berbicara tentang sukses, teman-teman semuanya, kita semua pengen jadi orang sukses. Saya pengen jadi orang sukses. Dan teman-teman juga pasti pengen jadi orang sukses. Selamat datang Pak Rosat, Mbak Enia Rosita. Oke, kita semua pengen jadi orang sukses. Tapi pertanyaannya pertama adalah sebenarnya apa sih sukses itu? Nah, ini pertanyaan awal yang harus kita jawab. Apa sih sukses itu? Ternyata banyak orang yang tidak sukses karena tidak mampu mendefinisikan secara detail, secara spesifik sukses yang dia inginkan itu adalah apa. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu tapi tidak secara spesifik, tidak secara detail, maka ini susah untuk kita dapatkan. Otak kita itu bekerja seperti misil. Tahu misil ya? Rudal. Ketika rudal itu sudah menangkap targetnya, lalu kemudian ditembakkan, maka targetnya itu mau ke kiri, itu pelurunya ke kiri, mau ke kanan, itu pelurunya ke kanan, sampai kemudian dapat. Nah, tapi targetnya itu harus spesifik. Sama seperti kepala kita. Kepala kita ini kalau kita menginginkan sesuatu harus spesifik. Kalau sudah spesifik itu kita ngikutin terus sampai dapat. Tapi kalau tidak spesifik maka susah untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka pertanyaan pertama adalah, teman-teman, saya mau tanya, di sini ada nggak yang pengen jadi orang sukses? Saya yakin pasti semua pengen jadi orang sukses. Maka pertanyaan pertama adalah, apa itu sukses? Apa itu sukses?
Wah, teman saya banyak nih, Bu Nur Cahya Ida, Pak Adam Ibrahim, Bu Didik, Pak Didik, Pak Dedi dari Palembang, Mas Dodi. Ya Allah, lama sekali nih Mas Dodi, terakhir kali kita ketemu saya di traktir ya. Saya belum traktir balik nih Mas Dodi, Masya Allah ya. Mudah-mudahan sehat terus. Oke, kita akan mulai dengan apa itu sukses. Coba dibayangkan misalnya begini. Saya meminta misalnya Pak Dedi, misalnya di sini ada orang namanya Pak Dedi dari Palembang. Saya minta, Pak Dedi tolong jemput orang namanya Sukses. Orang ini akan datang pakai pesawat di bandara. Tolong jemput orang ini. Orang ini namanya Sukses. Saya tidak memberikan spesifikasi lain, saya tidak memberikan identifikasi lain, saya tidak memberikan ciri-ciri lain terhadap orang yang namanya Sukses. Saya hanya mengatakan, Pak Dedi tolong menjemput orang yang namanya Sukses. Lalu Pak Dedi pun pergi ke sana, berangkat ke sana, menjemput orang yang namanya Sukses. Saya tidak kasih tahu sukses itu laki-laki atau perempuan. Saya tidak kasih tahu sukses itu tinggi atau pendek. Saya tidak kasih tahu sukses itu orangnya gemuk atau kurus. Saya tidak kasih tahu sukses itu orangnya pakai baju warna apa. Bahkan saya nggak kasih tahu dia itu nanti datang pakai pesawat apa. Kira-kira susah nggak untuk mendapatkan, menemukan, menjemput sukses yang ingin dicari? Susah untuk ketemu sama sukses. Karena apa? Tidak spesifik. Tapi kalau misalnya saya memberikan ciri-ciri yang sangat detail dan sangat spesifik. Pak Dedi, tolong jemput orang namanya Sukses, laki-laki, pakai jaket warna biru, baju kaos dalam, baju kaosnya di dalamnya juga warna biru, rambutnya klimis, pakai jam tangan, datangnya pakai pesawat apa, jam berapa datangnya, nanti pakai tasnya warna apa, sepatunya warna apa, tingginya seberapa, orangnya nanti akan keluar lalu kemudian memberikan tanda apa. Semakin spesifik saya memberikan contoh dan memberikan ciri tentang sukses itu, siapa itu sukses, maka semakin mudah untuk ditemukan oleh Pak Dedi menemukan suksesnya. Ingat, sukses itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita mampu untuk mendefinisikan secara detail, secara spesifik apa yang kita inginkan dari sukses. Saya bertanya kepada banyak orang tentang apa itu sukses, dan menurut mereka, mereka sukses kalau mereka sudah apa. Saya bertanya kepada banyak orang, dan jawabannya mereka berbeda-beda. Ada yang mengatakan sukses itu kalau saya sudah punya banyak uang. Ada yang mengatakan sukses itu kalau rumah saya besar. Ada yang mengatakan sukses itu kalau saya bisa berkontribusi. Ada yang mengatakan sukses itu kalau saya bermanfaat. Jawabannya beragam. Ketika ada yang mengatakan sukses itu ketika saya bisa bermanfaat bagi orang lain, lalu saya tanya balik, siap saya manfaatin? Oh enggak. Oke. Jadi kadang-kadang kita sendiri tidak memahami apa definisi yang kita berikan terhadap sukses. Semakin rumit definisi kita, semakin susah kita untuk mendefinisikan apa itu sukses. Maka sebelum kita berbicara panjang lebar tentang kebiasaan kedua orang sukses, kita pahami dulu sukses itu apa. Saya bertanya kepada ratusan orang, bahkan ribuan orang tentang apa yang mereka sebut, apa yang mereka maksud dengan sukses. Lalu mereka memberikan jawaban yang begitu banyak, dan semua jawaban itu cuma kemudian saya kumpulkan, saya kelompokkan, saya kategorikan, dan akhirnya saya menemukan bahwa sukses itu ada 7 indikatornya. Ada berapa? 7 indikatornya. Itu artinya kalau kita bisa menemukan 7 hal ini, berarti kita sukses. Oke, apa itu sukses? Sukses kita itu kalau kita sudah apa? Yang pertama, indikator atau ciri orang sukses. Indikator yang pertama dari 7 indikator itu adalah kaya. Adalah apa? Kaya. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua pada dengar, lalu, kaya? Materialistis amat, kan begitu ya? Sukses itu kaya. Teman-teman semuanya, indikator sukses salah satunya adalah kaya. Tapi kaya bukan satu-satunya ukuran sukses. Saya ulangi. Indikator sukses salah satunya adalah kaya. Tapi kaya bukan satu-satunya ukuran sukses. Artinya, untuk mau sukses harus kaya. Tapi kaya saja belum cukup untuk menjadikan kita menjadi orang sukses. Karena apa? Masih ada 6 indikator lain yang belum saya sebutkan. Jadi kaya saja belum tentu sukses. Oke. Jadi sukses itu indikator yang pertama adalah kaya. Mungkin teman-teman ada yang berpikir, ngapain sih kita harus kaya, kan kalau kita mati kan kita nggak perlu harus bawa harta. Salah. Mati itu bawa harta. Semua dalam Islam, semua yang kita lakukan di dunia, semua yang kita lakukan di bumi, itu mati kita bawa. Semua harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, semua harta yang kita infakkan, semua harta yang kita gunakan untuk menolong orang, itu semua akan kita bawa ketika kita meninggal menjadi amal jariah. Pertanyaannya adalah kita mau mati bawa banyak amal jariah atau tidak? Mau bawa banyak amal jariah atau tidak? Rasulullah kaya, para sahabat yang dijamin masuk surga dari 9 orang itu semua kaya. Hanya 1 orang yang tidak kaya, namanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu pun dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib tentang kemiskinan. Ali mengatakan, seandainya kemiskinan itu berupa makhluk, maka saya adalah orang yang akan membunuhnya. Kalau kemiskinan itu makhluk.
Jadi apakah Ali menyukai kemiskinan? Tidak, Ali tidak menyukai kemiskinan. Ali juga pengen kaya. Cuman Ali tidak bisa. Dan yang lain itu kaya. Abu Bakar itu kaya, Umar itu kaya, Utsman itu kaya. Itu Abdurrahman bin Auf itu kaya semuanya. Jadi 9 dari 10 orang yang dijamin masuk surga di zaman Rasulullah itu adalah orang kaya. Kenapa? Karena mereka berjihad di jalan Allah fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Mereka mampu berjihad dengan hartanya dan dengan nyawanya. Sedangkan orang-orang yang tidak kaya, mereka berjihad hanya dengan raganya, dengan hanya kekuatannya, dengan hanya tenaganya. Sedangkan orang kaya, mereka mampu berjihad dengan hartanya. Makanya mereka, wah, Masya Allah, dijadikan orang-orang yang dijamin pasti masuk surga. Jadi kalau dikatakan bahwa orang Islam tidak perlu harus kaya, itu salah. Itu adalah yang dikatakan oleh kolonial dulu, orang-orang yang menjajah kita, bahwa Islam itu tidak perlu harus kaya, Islam tidak perlu ngurusin ekonomi, Islam tidak perlu harus ngurusin politik, Islam itu di masjid saja. Oh tidak, Islam itu harus syumul semuanya, politik iya, ekonomi iya, harus menguasai semuanya. Karena kekayaan di tangan orang mukmin insya Allah lebih baik daripada kekayaan di tangan orang yang bukan mukmin. Maka indikator yang pertama orang sukses itu adalah kaya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton hari ini bisa mendapatkan kekayaan yang berkah. Pertanyaan berikutnya, tadi indikator yang pertama orang sukses itu apa? Kaya. Pertanyaan berikutnya, kaya itu apa? Kaya itu apa? Kita harus memiliki kecerdasan mendefinisikan secara detail. Kaya itu apa? Apakah kaya itu adalah ketika kita mendapatkan banyak harta? Apakah kaya itu ketika kita punya penghasilan misalnya 200, 300 atau 500 juta sebulan omset, atau 500 juta sebulan gaji? Atau kaya itu kita punya helikopter, atau kaya itu kalau seperti itu maka itu sangat subjektif sekali. Kita perlu mendapatkan satu definisi yang objektif tentang apa itu kaya. Rasulullah pernah ditanya, kaya itu apa? Rasulullah menunjukkan kaya itu di sini, di hati. Maka saya bisa mendefinisikan begini, kaya itu definisinya bukan tentang berapa penghasilan kita. Kaya itu definisinya bukan tentang berapa omset kita. Kaya itu bukan tentang berapa gaji yang kita punya. Lalu apa dong kaya? Kaya adalah kondisi ketika kita punya passive income lebih besar daripada gaya hidup kita. Saya ulangi. Kaya adalah sebuah kondisi ketika kita punya passive income lebih besar daripada gaya hidup kita. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya kita punya passive income 10 juta, kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita mendapatkan penghasilan 10 juta. Lalu kemudian gaya hidup kita 1 bulan itu 5 juta. Dan masih ada sisa 5 juta sisanya. Maka itu namanya kaya. Atau kita punya passive income-nya 3 juta. Namun gaya hidup kita 1 juta. Gaya hidup loh, saya nggak ngomong soal biaya hidup. Gaya hidup. Gaya hidup kita 1 juta. Passive income kita 3 juta. Kita nggak ngapa-ngapain tapi dapat uang 3 juta. Lalu gaya hidup kita 1 juta. Itu namanya kaya. Jadi kaya itu bukan berapa besarannya, tapi kaya itu adalah sebuah kondisi. Maka teman-teman semuanya, indikator yang pertama orang sukses itu adalah dia kaya. Misalnya kayak ibu-ibu, bagaimana caranya kita berpikir dari bisnis yang kita dapatkan, dari bisnis yang kita jalankan, bagaimana bisnis ini bisa mengantarkan kita sampai jadi orang kaya. Orang kaya itu bukan yang punya uang, bukan. Tapi dari bisnis itu bagaimana mengantarkan kita sampai kemudian kita punya passive income. Jadi apa sih tujuan bisnis? Bisnis itu punya tujuan 2. Bisnis itu tujuannya 2. Bisnis itu harus mengantarkan kita kepada kondisi yang pertama. Kalau kita berbisnis, kalau kita bekerja, ini harus bisa mengantarkan kita sampai kita punya passive income lebih besar daripada gaya hidup. Kalau orang berbisnis tapi dia nggak punya passive income, kalau orang berbisnis tapi dia selalu uangnya habis dimakan terus, jadi dapat uang beli stok lagi, jualan lagi, dapat uang beli stok lagi, jualan lagi, buat makan, beli uang dapat stok lagi. Itu kayak orang hidup, kayak hamster di dalam running wheel. Dia berlari tiap hari, tapi sebenarnya dia nggak kemana-mana. Karena dia nggak menghasilkan aset dan asetnya tidak menghasilkan passive income. Maka bisnis itu tujuan yang pertama harus bisa menghasilkan passive income. Dari bisnis hasilkan uang. Uang harus bisa kita konversi menjadi aset. Dari aset kemudian memberikan passive income. Nah, kebanyakan orang berbisnis hanya pengen cari uang. Lalu kemudian sudah dapat uang, mereka bingung konsep berikutnya apa. Di dalam kepalanya mereka hanya pengen cari uang. Setelah dapat uang, karena mereka nggak punya rencana, nggak punya tujuan, nggak punya konsep tentang bagaimana mengelola uang, maka yang terjadi uang itu biasanya balik lagi ke stok, uang itu balik lagi ke mall, uang itu balik lagi untuk dihambur-hamburkan, akhirnya habis lagi. Jadi orang yang bisa punya banyak uang adalah orang yang punya tujuan keuangan. Kalau nanti dia dapat uang, dia mau merubah jadi aset. Aset apa yang harus dia miliki supaya dia bisa punya passive income? Orang yang berbisnis tapi dia nggak punya passive income, tidak peduli dia sudah berbisnis 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tapi kalau selama dia berbisnis,
dia tidak punya passive income, maka dia sia-sia dalam berbisnis karena dia tidak mencapai tujuannya. Ingat, bisnis itu hanya sarana kita untuk mendapatkan sesuatu. Pertanyaannya adalah apa sesuatu yang ingin kita dapatkan? Bisnis harus bisa membuat kita menjadi kaya. Kaya itu apa? Punya passive income. Bagaimana supaya punya passive income? Harus punya aset. Berarti bisnis menghasilkan uang, laba sebagiannya dibalikin ke bisnis, sebagiannya lagi untuk jadi aset kemudian dikembangkan, akhirnya aset memberikan passive income. Memberikan passive income. Dan pada akhirnya passive income kita berkembang karena kita berbisnis dapat uang, jadi aset, dapat uang, jadi aset. Aset memberikan passive income, passive berkembang. Akhirnya passive income-nya lebih besar daripada gaya hidup. Itulah kondisi ketika kita kaya. Bisnis harus bisa mengantarkan kita sampai kaya. Jadi kalau enggak, maka kita mau bisnis sampai usia berapa? Mau jualan sampai usia berapa? 50 tahun masih mau jualan, dapat uang habis lagi, dapat uang habis lagi. Kan enggak. Tujuan pertama dari bisnis adalah menghasilkan passive income, kaya. Dan tujuan kedua dari bisnis adalah harus bisa menghasilkan pasif pahala. Uang yang kita dapatkan dari bisnis harus mampu kita konversi menjadi amal-amal jariah, menjadi sajadah yang kemudian kita sumbangkan ke masjid-masjid yang dipakai oleh orang. Setiap kali orang sujud di situ, setiap kali orang sholat di situ, kita akan mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus, baik ketika kita masih hidup maupun ketika kita sudah meninggal. Bisnis ketika mendapatkan uang harus bisa kita konversi uangnya menjadi Al-Quran yang kita wakafkan, menjadi masjid yang kita bangun, menjadi pondok pesantren yang kita bangun. Untuk itulah kenapa saya membangun pondok pesantren, karena saya pengen mendapatkan pasif pahala. Saya tahu bahwa hidup ini tidak selamanya. Saya tahu bahwa hidup ini hanya sementara. Dan ketika nanti di akhirat, tidak ada yang bisa membantu kita kecuali kita memiliki pasif pahala. Orang yang tidak memiliki pasif pahala, bisnisnya itu ngapain aja tuh. Ingat ya, bisnis tujuannya dua. Bisa menghasilkan pasif income dan bisa menghasilkan pasif pahala. Kalau kita bisa mendapatkan kedua-duanya ini, Masya Allah, dunia itu begitu nikmat dan akhirat itu, Masya Allah, sesuatu yang jauh lebih nikmat kita nanti-nantikan. Kita dapat dua-duanya. Kita dapat dua-duanya. Oke. Jadi bisnis harus bisa membuat passive income lebih besar daripada gaya hidup, dan bisnis harus bisa membuat kita memiliki pasif pahala yang membuat kita insya Allah selamat nanti di akhirat. Ingat, Rasulullah pernah mengatakan, permintaan orang yang sudah meninggal itu, ketika orang di dalam kubur, mereka punya satu permintaan. Seandainya mereka bisa dihidupkan kembali. Apa itu? Bersedekah, menciptakan passive income. Maka ketika kita masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan agar kita bisa untuk senantiasa bersedekah, membangun passive income. Nah, orang-orang yang tidak memiliki konsep ini, akhirnya dia berbisnis, dapat uang, kemudian dia mentok. Uangnya membuat apa lagi? Di pikirannya udah nggak ada lagi. Berikutnya uangnya membuat apa? Akhirnya uangnya habis. Maka uang itu harus punya tujuan. Kenapa kita sebut uang, U-A-N-G? Karena dia punya kepanjangan. Kepanjangannya, untuk apa nyari gue? Untuk apa nyari gue? Untuk apa ngumpulin gue? Jadi kalau kita nggak punya tujuan ngumpulin uang, uang itu akan habis. Seakan-akan uang dalam rekening kita, seakan-akan uang dalam kantong kita. Mereka tuh saling ngobrol di antara mereka. Kita di sini ngapain ya? Kayaknya nggak ada acara, nggak ada kegiatan, balik yuk, bubar. Akhirnya mereka bubar lagi, karena kita nggak punya tujuan keuangan. Jadi kalau teman-teman sering dengar tujuan keuangan, itu yang dimaksudkan itu. Tujuan keuangan kita dari bisnis itu harus dua. Harus bisa membuat kita kaya, dan harus membuat kita bisa mendapatkan pasif pahala. Oke, kita balik ke topik kita bahwa sukses itu ada 7 indikator. Indikator yang pertama adalah kaya. Kaya adalah pasif income lebih besar daripada gaya hidup. Oke, mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Apa indikator yang kedua dari sukses? Teman-teman, sukses itu indikator yang kedua. Orang sukses, indikatornya, alamatul sukses, ciri-cirinya adalah bahagia, sakinah, hatinya tenang, bahagia dia, hatinya tenang, sakinah. Ya. Jangan pernah dikira, jangan pernah berpikir kalau kita kaya, otomatis kita bahagia. Enggak. Elemen, Mbak Redia, untuk apa nyari gue? Uang. Jadi, elemen pembentuk kebahagiaan dan elemen pembentuk kekayaan itu berbeda. Untuk mendapatkan kekayaan, yang kita butuhkan elemennya berbeda dengan untuk mendapatkan kebahagiaan. Untuk kaya, itu elemen pembentuknya adalah kerja keras, pantang menyerah, apalagi semangat. Itu elemen untuk supaya kaya, ya, tekun, itu supaya kaya. Tapi kita nggak bisa bahagia dengan elemen-elemen kaya tadi. Elemen untuk kaya itu adalah syukur,
dan sabar. Syukur dan sabar itu membentuk bahagia. Jadi ada orang kaya, tapi dia nggak punya syukur, dia nggak punya sabar, dia nggak bahagia. Dia nggak syukur, dia nggak sabar, dia nggak bahagia. Syukur, tanda syukur itu ada 3. Syukur itu dengan lisan, syukur itu dengan hati, syukur itu dengan amal. Fabi qalbi, fabil lisan, fabil amal. Jadi syukur itu salah satu tandanya adalah dia membantu orang, dia memberi. Jadi dengan bersyukur kita jadi bahagia. Dengan bekerja, dengan tekun kita jadi kaya. Ada nggak orang kaya tapi nggak bahagia? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang bahagia tapi kere? Ada nggak? Ada. Karena 2 hal ini berbeda. Maka kita jangan berpikir begini, kalau nanti saya punya mobil mewah, saya bahagia. Kalau nanti enggak, mungkin kita yes, senang itu bukan bahagia. Bahagia itu ketenangan, senang itu kegembiraan, tapi senang itu nggak bertahan lama. Mungkin kita akan senang punya rumah mewah, tapi dia nggak akan bertahan lama. Karena setelah kesenangan itu, kita menginginkan kesenangan berikutnya. Tapi bahagia itu ketenangan hati. Jadi kita hanya bisa mendapatkan kebahagiaan dengan berbagi, dengan bersyukur, dengan bersabar. Maka kaya itu harus kita dapatkan, bahagia itu kita harus dapatkan. Sukses itu orang kaya, dan sukses itu juga bahagia. Kaya itu simbolnya mendapatkan, bahagia itu simbolnya memberi. Maka sukses semakin banyak kita dapatkan, semakin banyak kita memberi. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada kita hari ini, pilih kaya atau bahagia? Pilih mana teman-teman? Pilih mana? Pilih kaya atau bahagia? Pilih kaya dan bahagia dong. Karena sukses itu indikator pertama kaya, indikator bahagia. Yang kedua bahagia. Pilih kaya dan bahagia. Teman-teman mau nggak kaya dan bahagia? Masya Allah, luar biasa ya. Jadi itu sukses tuh. Tapi itu baru 2. Ingat, sukses itu 7. 7 indikatornya. Apa indikator yang ketiga dari sukses? Berkontribusi. Bermanfaat. Berkontribusi. Suka nyah. Nyohnya. Kalau bahasa orang Solo tuh bilang suka memberi itu suka nyah. Jadi ada Pak RT datang ke rumah, tok. Assalamualaikum, ini butuh bantuan. Langsung Pak RT, nggak usah banyak ngomong, nyoh. Pak RW datang berikutnya, tok. Assalamualaikum, mau minta bantuan untuk acara ini. Pak RW, nggak usah banyak ngomong, nyoh, langsung kasih. Itu berkontribusi. Orang-orang sukses punya ciri selalu berkontribusi, sehingga kehadirannya itu selalu ditunggu-tunggu, selalu dinanti-nanti oleh orang yang ada di sekitarnya. Dia dirasakan suksesnya oleh orang-orang ada di sekitarnya karena kontribusinya. Jadi orang-orang sukses, orang tuanya senang punya anak seperti dia. Karena apa? Karena dia jadi anak yang berkontribusi kepada keluarga, kepada bapak dan ibunya. Adik-adiknya, kakak-kakaknya, para saudaranya senang punya saudara seperti dia. Karena apa? Dia selalu berkontribusi kepada mereka. Jadi orang sukses itu berkontribusi. Teman-temannya di kompleks perumahannya, orang-orang perumahan senang sama dia karena dia suka memberi, dia suka berkontribusi. Jadi berkontribusi. Walaupun orang-orang seperti ini tetap akan punya musuh. Nanti akan saya bahas di poin berikutnya. Jadi teman-teman semuanya, orang-orang dia suka berkontribusi dan dia selalu berpikir tentang bagaimana membuat orang kehidupannya lebih baik, bagaimana membuat orang kondisinya jadi lebih baik. Orang-orang sukses selalu berpikir, memulai pikirannya dengan berpikir tentang bagaimana membantu orang lain, bagaimana membuat orang lain menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Dan teman-teman gak usah khawatir, orang-orang sukses itu mereka selalu mendapatkan balasan dari Allah jauh lebih baik daripada apa yang mereka berikan. Mereka memberi kepada orang lain, tapi mereka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ar-Rahman, Allah mengatakan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali Allah akan berikan kebaikan yang lain. Allah balas dengan kebaikan yang lain. Jadi orang-orang sukses mereka selalu berbuat baik kepada orang, mereka selalu berkontribusi kepada orang lain. Ciri yang ketiga dari orang sukses adalah selalu berkontribusi, bermanfaat. Jadi kalau misalnya kita ada pengajian rutin, setiap minggu kita pengajian, datang pengajian setiap hari berpikir, setiap kali mau datang berpikir, saya bawa apa ya buat teman-teman saya. Jadi datang bukan untuk mengambil, datang untuk memberi. Coba bayangkan, setiap ada pengajian, setiap minggu datang memberi. Suatu ketika teman-teman yang suka memberi tadi nggak datang, dicari loh sama yang lain, dicari. Orang kehilangan, orang sangat kehilangan. Itu orang sukses, berkontribusi. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang pertama, indikator sukses itu kaya. Yang kedua, sukses itu apa? Bahagia. Dan yang ketiga,
Bukan hanya bahagia, tapi berkontribusi, bermanfaat. Orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kehadiran kita, bisa merasakan kesuksesan kita. Jadi sukses itu bukan hanya milik kita, tapi juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Indikator yang keempat, apa itu indikator sukses? Indikator yang keempat adalah tercapai cita-citanya. Tercapai cita-citanya. Jadi punya keinginan tercapai. Jadi ada yang saya tanya kepada orang gini, ibu merasa sukses kalau apa? Kalau sudah tercapai keinginan saya. Apa sih keinginan ibu? Saya pengen punya anak-anak jadi hafiz Quran. Oke, bagus, mudah-mudahan itu tercapai. Terus apa lagi? Saya pengen bisa mengumrohkan, bisa menghajikan. Kita jangan berpikir kalau kita kaya otomatis anak-anak hafiz Quran. Belum tentu. Jangan berpikir kalau kita kaya pasti kita bisa berhaji. Belum tentu, dan menghajikan orang tua. Belum tentu. Jadi bisa tercapai cita-citanya. Misalnya, ada nggak yang di sini pengen punya cita-cita akhir masa corona ini pengen jalan-jalan ke luar negeri setelah semua sudah aman? Atau akhir tahun besok pengen umroh sekeluarga? Ada yang punya keinginan seperti itu? Siapa? Atau akhir tahun ini pengen jalan-jalan kemana ya yang asik ya? Pengen jalan-jalan ke Amerika sekeluarga? Ada nggak? Kalau itu tercapai, itulah sukses. Jadi indikator yang keempat sukses adalah tercapai cita-cita. Manusia itu punya banyak keinginan, dan kalau itu tercapai, insya Allah itu yang namanya indikatornya sukses. Indikator yang kelima, sukses itu indikatornya adalah sehat. Apa? Sehat. Fit, badannya kuat, tidak sakit-sakitan. Mudah-mudahan kita semua tidak sakit-sakitan. Jadi buat apa orang punya banyak uang tapi kalau dia sakit-sakitan? Buat apa orang punya banyak uang kalau malam-malam begini nggak boleh keluar malam, masuk angin. Dia punya banyak uang, tapi kalau mau makan durian pas lagi musim durian nggak boleh karena kolesterol. Dia punya banyak uang, tapi makan daging nggak boleh. Dia punya banyak uang, makan kacang-kacang, habis makan kakinya asam urat. Terus buat apa punya banyak uang? Kalau makan yang manis-manis nggak boleh. Kalau makan yang ini nggak boleh. Allah cabut nikmatnya. Maka salah satu indikator sukses adalah sehat. Sehat. Siapa yang pengen sehat? Angkat tangannya. Kita semua pengen sehat kan? Maka indikator yang kelima dari sukses adalah sehat. Oke, saya akan ulangi satu persatu. Sukses itu kaya. Tadi saya sudah kasih tahu definisinya kaya itu apa. Yang kedua, sukses itu bahagia. Yang ketiga, sukses itu berkontribusi, bermanfaat. Yang keempat, sukses itu tercapai cita-citanya. Yang kelima, sukses itu sehat, walafiat. Yang keenam ini berat, teman-teman. Sukses itu membangun, indikator yang keenam, sukses itu membangun happy relationship. Happy relationship. Jadi salah satu indikator orang sukses yang harus kita miliki adalah membangun happy relationship. Hubungan yang bahagia. Teman-teman, saya mau tanya sekali lagi. Di sini siapa yang pengen sukses? Angkat tangan, katakan saya. Atau tuliskan saya. Yang pengen sukses. Yang pengen sukses. Pengen kaya, pengen bahagia, pengen sehat, bisa berkontribusi, cita-citanya tercapai. Itu yang tadi saya sampaikan semuanya. Karirnya bagus ya, cita-citanya pengen jadi ini, jadi itu tercapai semua. Ada yang pengen kayak begitu? Kalau pengen kayak begitu, siap-siap untuk ketemu yang keenam. Ciri orang sukses yang keenam itu selalu membangun happy relationship. Teman-teman, saya kasih tahu teman-teman semuanya, ini rahasia kita aja, ini rahasia. Cukup di live ini aja. Cukup di semua orang juga denger ya. Teman-teman, semua orang sukses itu punya haters. Saya ulangi, teman-teman, semua orang sukses punya haters. Teman-teman, saya ulangi sekali lagi, semua orang sukses punya haters. Oke, kalau teman-teman gak percaya sama saya, oke, saya kasih contoh. Orang yang sukses misalnya di karir, para artis. Oke, artis yang sukses di karir siapa ya? Raffi Ahmad kira-kira punya haters nggak? Deddy kira-kira punya haters nggak? Atta Halilintar kira-kira punya haters nggak? Punya. Oke. Mungkin teman-teman bilang, mereka kan artis, wajar mereka punya haters. Oke, saya nggak mencontohkan artis. Saya contohkan orang sukses bukan artis yang punya haters. Pak Jokowi punya haters nggak? Pak Prabowo punya haters nggak? Punya. Pak Sandiaga Uno punya haters nggak? Punya. Pak siapa lagi politisi yang punya haters nggak? Punya. Ingat ya teman-teman, haters mendatangi orang sukses. Haters itu mendatangi orang sukses. Jadi orang-orang sukses salah satunya mereka punya haters, cirinya.
Sekarang kalau teman-teman masih nggak percaya haters itu punya orang sukses punya haters, saya kasih contoh yang lain. Nabi Muhammad punya haters nggak? Nabi Muhammad itu contoh teladan orang paling mulia akhlaknya. Orang paling mulia akhlaknya. Punya haters nggak? Ada nggak tetangganya Nabi yang kalau Nabi lewat depan rumahnya atau samping rumahnya selalu dilemparin, selalu dikata-katain, selalu diludahin, bahkan dilempari kotoran? Ada nggak? Tetangganya loh. Ada nggak orang yang buta, pengemis, duduk di pinggir pasar, setiap hari loh Nabi baik sama dia. Setiap hari loh Nabi kasih makan sama dia. Tapi dia selalu menghina Nabi, dia selalu memfitnah Nabi, padahal dia nggak pernah ngelihat Nabi itu. Maka karakternya orang sukses, orang yang berjuang itu selalu punya haters. Maka teman-teman semuanya, teman-teman kalau nggak punya haters, teman-teman tuh bukan siapa-siapa berarti. Ya jadi nggak punya haters, losers. Oh tuh Bang Ian nanya, Coach maaf corona itu punya haters nggak? Ya berarti Doi termasuk orang sukses. Yes, bisa jadi. Iya, jadi corona itu bukan bukan manusia. Jadi semua orang sukses punya haters. Nabi Muhammad tuh punya haters. Corona sukses nggak? Corona itu kalau dalam kategori virus sukses banget. Walaupun dia tidak virus berbahaya, tapi kecepatannya itu sukses banget, makanya dia dibenci. Kalau influenza itu biasa-biasa kan gitu. COVID-19 itu luar biasa, makanya dia dibenci banyak orang. Iya itulah. Jadi segala sesuatu yang prestasinya luar biasa, segala sesuatu yang menonjol luar biasa akan selalu diberi haters sama Allah. Jadi teman-teman, ayo kita coba lihat ya. Lihat haters dalam perspektif positif. Yang pertama, orang yang gak punya haters itu losers. Bukan berarti saya pengen mengatakan bahwa ayo kita mulai dari sini cari haters sebanyak-banyaknya. Oh enggak. Kita nggak perlu cari haters. Cukup sukses, insya Allah kita akan punya banyak haters. Cukup sukses, insya Allah kita akan punya banyak haters. Rasulullah tuh punya banyak haters loh. Punya banyak haters. Tapi apa karakter sukses? Kita balik ke poinnya ya, poinnya. Apa karakter sukses nomor 6? Selalu membangun happy relationship. Teman-teman ingat nggak dalam kisah Rasulullah dengan tetangganya yang tadi yang suka membenci dia, yang melempari dia? Teman-teman ingat nggak ketika tetangganya itu sakit? Siapa orang pertama yang datang menjenguknya? Rasulullah. Rasulullah selalu membangun happy relationship. Bahkan dia selalu membangun hubungan baik. Bahkan kepada orang-orang yang membenci dia, yang mencaci maki dia, yang tidak menghormati dia, yang memfitnah dirinya, yang berbicara di belakang diri, menyakiti hatinya. Rasulullah selalu membangun hubungan yang positif. Rasulullah selalu menyuapin, Masya Allah, selalu menyuapin orang-orang pengemis buta yang selalu memfitnah, yang selalu memaki-maki dirinya. Tapi Rasulullah selalu membangun hubungan yang relationship, yang happy relationship. Bisa nggak ya kita misalnya ada orang yang FJS punya haters? Ya banyak lah. Kalau nggak punya ya berarti nobody no. Jadi harus ada no. Tapi kita nggak usah fokus dengan haters. Kalau kita belajar kebiasaan pertama atau video pertama hari kemarin, teman-teman lihat video saya hari kemarin. Kalau kita belajar di hari kemarin, itu ada salah satu kaidah yang saya sampaikan. Jangan risau, jangan resah, jangan khawatir orang lain. Jangan resah dengan pikiran orang lain. Jangan. Yang harus kita resahkan, yang harus kita khawatirkan adalah pikiran kita, perasaan kita. Perasaan kita sendiri yang harus kita kendalikan. Bayangkan ya kalau Pak Jokowi itu orangnya baperan. Lalu dia lihat banyak sekali hatersnya mencaci maki dirinya. Dia udah hancur itu, udah nggak bisa kerja dengan produktif. Ya, Ustadz Abdul Somad banyak hatersnya nggak? Banyak teman-teman, banyak. Jadi kalau kita nggak punya haters, begini, kita nggak perlu harus jadi orang jahat untuk punya haters, cukup jadi orang sukses. Haters itu mendatangi orang sukses. Cukup teman-teman itu sukses, maka teman-teman akan didatangi oleh haters. Sandiaga Uno, orang yang pribadi menurut saya, pribadinya itu luar biasa menurut saya. Bahkan di masa-masa corona seperti ini, dia bahkan menyumbang dan dia memberikan sumbangan kepada kepala keluarga yang terkena corona, dan dia memberikan sumbangan untuk memberikan penghasilan atau menafkahi keluarga yang ditinggal. Itu pun banyak hatersnya.
Jadi teman-teman, ini yang nomor 6 ini berat, benar-benar berat. Tapi ya Nabi Ibrahim dibakar loh oleh hatersnya. Nabi Musa hatersnya penguasa loh. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ingat, balik ke pelajaran kita yang kemarin. Kita nggak boleh risau dengan hal-hal yang influence, yang di luar, yang tidak bisa kita kendalikan. Yang harus kita kuasai adalah, yang harus kita kendalikan adalah perasaan kita sendiri. Yang harus kita lakukan adalah, yang harus kita kuasai adalah apa yang akan kita, respon yang akan kita berikan kepada orang. Jadi punya haters itu tanda bahwa kita sudah mulai kelihatan suksesnya. Saya nggak mengada-ngada. Saya nggak berbicara, enggak. Saya enggak, benar. Jadi, dan menariknya adalah teman-teman, nanti saya akan bahas mungkin di dalam ilmu leadership. Ternyata teman-teman, di dalam ilmu leadership salah satu ada namanya the law of growth atau hukum pertumbuhan. Salah satu hukum pertumbuhan itu ada namanya, ada 15 hukum pertumbuhan. Nanti mudah-mudahan kita punya banyak waktu, saya akan membahas satu persatu dari 15 hukum pertumbuhan gaya saya. Salah satu hukum pertumbuhan namanya law of reflection atau hukum refleksi. Dalam hukum refleksi itu artinya pantulan. Dalam hukum pantulan ini dikatakan begini, bahwa kita hanya bisa bertumbuh, seorang leader, seorang pemimpin hanya bisa bertumbuh kalau dia memiliki kemampuan untuk berefleksi, memantul. Apa itu maksudnya? Bahwa kita hanya bisa bertumbuh kalau kita punya kemampuan untuk selalu melihat. Kalau kita memantul itu kita melihat siapa? Kalau kita bercermin itu siapa yang kita lihat? Diri kita. Kita hanya bisa bertumbuh kalau kita selalu melihat diri kita. Apapun yang terjadi, selalu kita lihat diri kita. Jadi hukum dalam leadership itu, apapun yang terjadi, itu salahmu. Itu salah kita. Jadi walaupun ada porsi salah orang lain, tapi kita nggak boleh melihat porsi salah orang lain. Yang harus kita lakukan adalah kita melihat porsi, kenapa sih saya bisa dibohongi, kenapa sih saya bisa dibodohi, kenapa saya bisa ditipu. Jadi memang orang lain itu jahat, memang orang lain itu menipu, tapi selalu ada porsi salah dan porsi bodohnya kita. Dan kalau kita mau berkembang, kita harus fokus kepada porsi salahnya kita. Kita harus introspeksi, lihatnya ke dalam. Ketika kita punya kemampuan untuk memantul, maka semakin keras kita mendapatkan ujian, semakin keras keadaan itu menjadi sulit, semakin keras kita akan memantul naik ke atas. Seperti bola kasti, semakin keras dihantam ke bawah, maka orang yang memiliki kemampuan untuk memantul, dia melihat ke dalam dirinya, sesakit apapun, seberat apapun dia lihat kepada dirinya, dia memperbaiki dirinya, maka dia akan tinggi, naik lebih tinggi lagi. Tapi orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk melihat ke dalam, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk berefleksi, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk memantul, mereka ambiar. Mereka dilempar, dihantam dengan ujian, mereka jatuh, mereka biar, hancur. Makanya kita sebut mereka orang yang bermental tempe. Kenapa tempe? Karena dilempar, hancur. Mental tempe. Maka teman-teman yang punya kemampuan leadership, ya, salah satu kemampuan bertumbuh dalam leadership itu namanya kemampuan law of reflection atau kemampuan memantul. Teman-teman yang punya kemampuan memantul dalam kondisi corona seperti ini, seberat apapun mereka ditekan, mereka akan semakin kuat untuk bertumbuh. Mereka tidak sibuk dengan masalah corona, mereka tidak sibuk dengan, mereka bilang, Indonesia ini dulu bagus ya. Sebelum, ini kan bagus, bulan Maret ini kan bulan yang agak kita slow down semuanya, sampai kita lockdown semuanya. Tapi sebelum bulan Maret sebenarnya ini bagus. Ya bagus Indonesia sampai kemudian negara Corona menyerang. Jadi dan orang sukses tidak melihat coronanya, tidak melihat kondisinya. Tapi dia selalu melihat apa yang harus saya lakukan. Dia selalu melihat apa peluang yang bisa saya ambil. Dia selalu melihat apa tindakan yang harus saya lakukan. Nah, ini namanya law of reflection. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, teman-teman? Saya selalu menganggap, saya pribadi selalu menganggap haters itu anugerah dari Allah. Demi Allah saya berpikir, orang yang membenci diri saya, orang yang mengata-ngatain diri saya, baik dia kenal maupun dia tidak kenal. Kadang-kadang ada orang yang gak pernah berinteraksi dengan kita, gak kenal kita, tapi kemudian mereka memfitnah kita, mereka mengatakan, dan mereka tidak tahu yang sesungguhnya. Tapi nggak apa-apa. Atau mungkin mereka tahu sesungguhnya, lalu mereka menceritakan kita. Itu juga nggak masalah bagi kita. Selama kita punya kemampuan untuk memantul, maka kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih bagus. Setiap kesulitan hanya akan membawa kemudahan, dan kemudahan lagi yang lebih banyak bagi kita, orang-orang yang punya kemampuan untuk memantul. Tapi orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk memantul, mereka mendapatkan kesulitan, dan kesulitan itu akan membuat mereka semakin hancur. Maka menurut saya, haters itu anugerah. Dan
Teman-teman, saya selalu mendapati hidup saya begitu banyak kesulitan yang saya rasakan. Saya tidak pernah menceritakan kesulitan itu kepada siapapun kecuali saya menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman nggak akan pernah melihat saya teman-teman nggak akan pernah melihat saya akan sedihnya. Karena teman-teman juga mungkin nggak bisa bantu. Yang bisa bantu saya itu Allah, dan Allah akan mendatangkan orang yang tepat. Bukan saya yang cari, tapi saya minta Allah yang carikan orang yang tepat, dan orang-orang tepat itu selalu membantu membuat kehidupan saya menjadi lebih baik. Jadi orang-orang yang punya kemampuan memantul, mereka akan selalu berpesta pora setelah ujian. Ingat, pandemi selalu ada musim semi. Itu sudah kayak Mario Teguh belum? Belum ya? Mario Lawalata? Belum juga. Kalau gitu Mario apa ya? Oke, teman-teman. Jadi yang keenam adalah sukses itu, yang keenam adalah apa tadi? Apa tadi yang keenam? Iya itu, happy relationship. Happy relationship. Apapun yang terjadi, selalu bangun hubungan yang baik. Jangan pernah membenci orang, karena membenci itu sakit, membenci itu capek, membenci itu melelahkan. Energi yang kita butuhkan untuk membenci itu jauh lebih besar daripada energi untuk mencintai. Jadi capek, karena kita mengeluarkan energi yang sangat besar untuk membenci. Kita membenci orang, kita tidak suka sama orang. Orang itu juga dia nggak bertambah dia juga nggak tahu kita benci. Kita sakit sendiri. Jangan membenci. Orang sukses selalu baik sama orang lain. Ingat kata-kata saya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah juga buat saya, bagi-bagi ilmu kayak begini, sedekah ilmu. Jadi orang sukses selalu mencintai orang lain. Jadi dia selalu mengatakan, saya mencintai kalian semua. Ana uhibbukum fillah. Uhibbukum lillah. Mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, besok ganti tema leadership ya. Berat itu ceritanya. Nanti. Kita kan masih, lockdownnya masih lama kan ya. Jadi insya Allah tiap jam 8 sampai jam 9 kita kajian. Seharusnya ini kajian di pondok pesantren, di tempat saya malam. Cuman karena kondisi seperti ini, di malam hari itu kita pindah ke pagi hari. Jadi saya jadwal ngisi kajian di pondok pesantren itu pagi hari. Setiap hari Senin tadi jadwal kajiannya adalah membahas tentang akhlak. Jadi saya membahas tentang kitab judulnya Akhlak Rasulullah, yang diambil dari hadis-hadis Bukhari dan juga Muslim. Jadi akhlak Rasulullah. Satu, tawadu, rendah hati, tidak sombong, ya. Jadi apa saja akhlak Rasulullah itu kajiannya biasanya malam, tapi karena ini masa corona maka kajiannya pagi. Nah, malamnya kita ketemu di sini. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Oke, dan yang terakhir, jam 9 kurang 15. Dan yang terakhir. Sukses itu soleh. Sukses itu apa? Soleh. Makanya nama saya tuh Fitra Jaya Soleh. Bukan Fitra Jaya Sales. Itu siapa tuh? Orang sukses itu indikator yang terakhir tuh soleh. Apa itu soleh? Semua yang dia lakukan, semua yang dia kerjakan, niatnya lillahi ta'ala. Selalu pengen mendapatkan redho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia kerjakan, pengen mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan suka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu soleh. Jadi dia selalu beribadah dengan baik, dan dia mengajak orang untuk sama-sama menjadi orang soleh, ya. Dia menjadi muslih, mengajak orang untuk menjadi orang soleh. Jadi indikator yang ketujuh adalah soleh. Oh iya, kalau cewek solehah. Yes, cewek solehah. Itulah mengapa kayaknya orang tua saya memberikan nama saya Fitra Jaya Soleh. Fitra artinya suci, mohon doanya mudah-mudahan suci hatinya, suci batinnya, suci fisiknya. Jaya artinya kemenangan, ya. Fatah atau falah, ya, kemenangan, sukses. Dan saleh, ya, artinya selalu mencari keberkahan, selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cie, Fitra Jaya salah. Fitra Jaya salah.
Mbak Redia. Oke, jadi ada 6 indikator. Oke, sekarang yang terakhir, bagian yang terakhir. Boleh nggak sih coach, mungkin ada yang mau bertanya kepada saya begitu. Boleh nggak sih coach, kita nggak 6, mungkin kita kaya, tapi kita nggak berkontribusi, pelit. Boleh nggak? Sukses nggak? Enggak. Boleh nggak kita kaya tapi nggak soleh? Nggak boleh. Harus 7 itu kita cari. Boleh nggak kita soleh tapi kere? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh nggak kita soleh tapi sakit-sakitan? Jangan, nggak boleh. Terus apa lagi? Boleh nggak kita sehat tapi kere? Nggak boleh. Boleh nggak kita sehat nggak soleh? Nggak boleh. Boleh nggak kita sehat kaya tapi nggak berkontribusi, tapi nggak mencintai orang lain? Nggak boleh. Itu 7 hal yang selama 3 tahun terakhir ini saya paksakan untuk bisa mendapatkan 7 hal ini. Jadi kita nggak boleh hanya kaya saja, ya, nggak boleh hanya cari kaya saja. Ingat, kalau kita kaya, buat apa kalau kita nggak sehat? Cari sehatnya juga, ya. Kalau kita sehat itu bagus, ya, orang suka berolahraga itu bagus. Tapi ingat, jadi cari kayanya juga, cari bahagianya juga, cari berkontribusinya juga. 7 hal, 7 hal, 7 hal. Oke. Yang 1 sampai nomor 4 ketinggalan coach, ya nanti ulang lagi materinya. Ulang lagi kan tidak hilang. Jadi saya berharap mudah-mudahan kita bisa mendapatkan semua 7 hal ini. 7 indikator dari sukses. Teman-teman, itu kayaknya judulnya salah. Tadinya saya mau membahas tentang kebiasaan orang sukses. Tapi saya baru membahas tentang sukses dan apa indikator sukses, alamatul sukses. Al-alamah, jadi ciri-ciri orang sukses. Dan ternyata waktunya nggak cukup, ya 1 jam. Karena saya masih harus ada agenda lain. Harus telepon-telepon, harus meeting-meeting. Harus mengedukasi para reseller-reseller saya. Sampai jam 9 sebelum tidur. Teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di bawah, ya, kolom pertanyaan, atau boleh inbox saya, boleh anytime, kapan saja siapa yang mau inbox. Insya Allah, baik saya kenal secara langsung maupun saya tidak kenal, insya Allah saya balas, ya. Saya bukan tipe orang yang ada inbox saya nggak kenal, biar Tuhan balas. Oh, saya yang balas, ya, insya Allah. Teman-teman semuanya, saya doakan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ketujuh hal ini dalam diri kita, ya. Mudah-mudahan. Saya doakan kita semuanya jadi orang sukses. Apa itu? Jadi orang kaya yang penuh manfaat karena berkontribusi. Kemudian kita juga sehat, ya. Kita juga bahagia kehidupannya, rumah tangganya bahagia. Ya, kita juga tercapai cita-citanya, pengen umroh, pengen haji, ya Allah, pengen balik lagi ke tanah suci, ya Allah. Mudah-mudahan bisa bawa keluarga lebih banyak, ya Allah. Undang kami, ya Allah, undang kami, ya Allah, ya. Dan insya Allah kita selalu mencintai orang lain. Kita tidak membenci orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu lagi besok, insya Allah masih jam 8 sampai jam 9. Saya mendoakan kita semuanya jadi orang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.